Shalom Bapak Ibu, masih dengan kami di program 5 Menit Penuh Harapan. Ini bagian terakhir tema kita tentang kerendahan hati yang cukup panjang. Kita sudah belajar bersama-sama Bapak Ibu. Di tengah dunia yang begitu kompetitif, dunia yang saling beradu cepat untuk menjadi yang terkemuka, menjadi yang terhebat, menjadi yang paling terkenal, sehingga kemudian isu-isu tentang kerendahan hati justru dianggap sebagai penghalang untuk sebuah kesuksesan. Tetapi anak-anak Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, kita diminta salah satu ajaran utama dari Kristus supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada akhirnya bagian terakhir tentang kerendahan hati, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29 firman Allah berkata demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberitahu kita betapa pentingnya kerendahan hati, dan Dia meminta kita untuk belajar kerendahan hati dari Dia. Kristus satu-satunya contoh sempurna tentang kerendahan hati. Dia yang melepaskan hak, Dia yang mengosongkan diri, berinkarnasi mengenakan tubuh jasmani. Dia Allah yang tak terbatas sekarang bersedia menjadi begitu terbatas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Dia bukti kerendahan hati yang luar biasa. Itu sebabnya kemudian Dia berkata, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dan kalau kita mau belajar kerendahan hati dari Dia, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, kita hidup di tengah dunia yang membuat jiwa kita mengalami guncangan. Perang yang belum juga berhenti, lalu pandemi yang ada di sekitar kita, kerusakan-kerusakan iklim dan lain sebagainya, Bapak Ibu, membuat jiwa kita begitu tidak tenang. Jiwa kita, tanda kutip, teraniaya. Dan Yesus mengatakan, "Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan beroleh ketenangan." Bapak Ibu, kerendahan hati mendatangkan jiwa yang tenang. Marilah kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana itu rendah hati? Yang menarik, Tuhan Yesus sadar bahwa Dia rendah hati. Seperti Musa, Dia sadar bahwa Dia lemah lembut. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau begitu kerendahan hati melibatkan unsur pikiran, unsur kesadaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sadar bahwa Dia rendah hati, dan Dia mengatakannya bahwa Dia rendah hati, dan Dia membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh rendah hati. Karena itu mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Fokuslah kepada Kristus yang rendah hati itu. Teruslah fokus kepada Dia, teladani kehidupannya. Mari kita mengikuti apa yang sudah Dia contohkan kepada kita. Teladan telah Dia tinggalkan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Jejak-jejak itu telah ditinggalkan. Marilah kita menapaki jejak-jejak itu. Kita sebut sebagai napak tilas. Kita tapaki semua jejak yang Tuhan Yesus tinggalkan, yaitu perkataan-perkataan kudusnya, teladan-teladan kehidupan dan tingkah lakunya. Waktu kita mengikuti itu Bapak Ibu, tanpa kita sadari, atau mungkin kita menyadarinya, maka kita telah menjadi orang-orang yang semakin mirip dengan Kristus. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari fokus kepada Kristus. Mari menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan dan aktivitas kita. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Kristus. Lakukan untuk kemuliaannya. Maka ketika kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, kita akan didapati orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini poin isu yang berulang-ulang kita bahas beberapa hari ini. Ayo kita bersama-sama berjuang bersama Bapak Ibu, bertumbuh bersama ke arah Kristus, dan jadilah orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Haleluya, haleluya, haleluya.